Tapi yang menjadi masalah di lapangan ini ternyata benturan dengan polisi. Sementara polisi lagi gencar-gencarnya membangun kepercayaan. Kita bertemu lagi di Komponas Channel. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu komisioner Komponas, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnaweran Puji Hartanto. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang. Ya, jadi ini kita rekan, tapi kali ini saya ingin mengorek-ngorek dari pengalaman Pak Puji ini. Luar biasa. Jadi saya lihat Pak Puji selalu mengamati lalu lintas walaupun sudah jadi Kakor Lantas, selalu mengamati reputasi walaupun sudah jadi di Sub Darat. Ini ada masalah di lapangan nih Pak Puji. Pemerintah ini punya kebijakan mengenai larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ya. Tetapi yang menjadi masalah di lapangan ini ternyata benturan dengan polisi. Sementara polisi lagi gencar-gencarnya membangun kepercayaan dalam rangka presisi. Nah, benturannya polisi menegakkan aturan, masyarakat kontak mudik. Bapak sebagai mantan Kakor Lantas, mantan di Sub Darat, tentu punya pandangan-pandangan dan pengalaman selama ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya, itu adalah memang salah satu kebijakan pemerintah yang memang harus cepat, ya, karena masalah COVID-19 ini kan sudah mewabah ya ke seluruh dunia. Dan pada dasarnya itu sudah mulai menurun. Tapi dengan adanya suatu situasi yang kemudian itu akan menjadi COVID-19 itu menjadi wabah besar lagi, makanya pemerintah mengambil sikap untuk yang namanya menghindari kerumunan. Ya, salah satunya menghindari kerumunan itu apa? Ya, ini kan mau mudik, Lebaran, ya pasti itu ada kerumunan, udah pasti. Ya. Nah, pemerintah melakukan bahwa itu melarang untuk mudik. Nah, ini adalah salah satu fenomena baru, walaupun mungkin tahun lalu sudah juga dialami, ini tahun kedua. Tapi waktu yang lalu itu belum terlalu strict untuk bagaimana dilarang mudik. Ya, nah, bahkan sampai dengan sekarang transportasi semua dilakukan untuk pembatasan itu. Nah, permasalahan dengan polisi sendiri, polisi sebagai alat penegak hukum, ya, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, ya memang harus juga ikut apa yang dijadikan kebijakan pemerintah, yaitu bagaimana masyarakat tidak mudik. Nah, berarti harus ada beberapa cara. Ya. Kalau tidak salah, minggu kemarin sebelum kebijakan ini Bapak sudah meninjau di penyekatan di Polda Banten. Ya, karena waktu itu saya ingin melihat bagaimana cara mengorganize ya Polda itu, ya Polda tertentu yang memang pasti berbeda-beda antara Polda Jabar, kemudian Polda Metro, Polda Lampung, ya, dan Polda-Polda lain. Ya. Yang paling utama adalah sentralnya itu penyangga dari Polda Metro Jaya, ya, Polda Lampung, Polda Banten, kemudian Polda Jabar, ya, dan kesininya Polda Jawa Tengah. Nah, yang di lainnya tempat itu kaitan dengan masalah situasi. Nah, saya melihatnya bahwa yang pertama sosialisasi oleh Polri sendiri sudah dilakukan, ya, secara masif bahwa untuk mudik tahun ini dilarang, ya. Kita akan melakukan penyekatan juga berlapis, ya. Apabila kemudian itu memenuhi sesuai dengan peraturan persyaratan yang dibolehkan untuk melakukan kunjungan atau melakukan ke tempat daerah berdasarkan surat tugas dan sebagainya, ya, nah, itu tidak ada masalah. Tapi yang masalah itu yang tidak administrasi tadi, ya. Nah, ini tentunya akan disekat, kemudian akan dikembalikan, ya, putar balik. Nah, ini menjadi salah satu fenomena baru, ya, bagi situasi di Indonesia, ya, catatannya itu. Karena pengalaman sebelumnya tidak ada, ya. Ini baru pertama. Artinya polisi sudah bekerja, ya, tetapi ternyata situasi di lapangan muncul. Nah, itu akan terjadi kemudian timbul emosional apabila, tadi, ya, tapi ada kemudian sebagian yang mungkin nakal,
dia tidak menghiraukan sosialisasi tadi sehingga dia nekat pulang. Bahkan ada yang di awal, ya kalau di awal mungkin tidak bermasalah, tapi pada saat kemudian di saat dia sudah dilarang tetap melakukan, ya, nah ini jadi masalah besar, terutama untuk sepeda motor. Nah itu kan pernah terjadi sehingga akhirnya itu juga polisi sendiri kewalahan, akhirnya ya lolos. Nah permasalahannya tentunya di sini saya melihatnya yang pertama, ya, kedewasaan dari seluruh masyarakat Indonesia, ya. Nah, apakah itu pemudi, apakah itu juga para petugas, nah, termasuk pimpinan daerah, ya, para pemimpin. Nah, dengan melihat fenomena ini, tentunya ke depan, saran mungkin Pak. Ya, artinya kalau saya melihatnya yang pertama memang ini adalah salah satu tradisi kan, mudik ini adalah tradisi, ya. Kemudian kalau tidak mudik, nah ini menjadi satu hal yang ganjel, enggak afdol dan sebagainya. Yang kedua, nah, permasalahannya kalau kemudian ini tidak dilakukan protokol kesehatan yang ketat, nah itu akan terjadi satu masalah terpaparnya masyarakat, ya, terhadap COVID-19. Nah ini kadang poin kedua ini juga diabaikan sama masyarakat, terutama masyarakat yang tidak paham persis masalah dampak daripada COVID-19, ya kan. Nah ada yang mungkin bergantung kepada masalah agama. Wah kalau mati, ya, jodoh kemudian rezeki itu di tangan Tuhan, ya, tapi kan harus ikhtiar. Nah itu, nah ini yang kadang ikhtiarnya tidak secara maksimal sehingga akhirnya itu bermasalah. Bahkan ada yang sebaliknya, yang poin ketiga, ya kan, justru memprovokasi, ya, justru mengajak, wah nggak benar segala macam ini. Nah itu, nah bahaya sekarang Pak Wahyu karena sudah ada medsos. Nah itu problem keempat. Jadi medsos itu sangat berperan, ya, media sosial itu sangat berperan terhadap bagaimana situasi itu akan terjadi gara-gara medsos atau tayangan yang kemudian menjadi viral. Nah ini, nah tentunya poin keempat ini kita juga berharap harus lebih dewasa, ya, masyarakat mensikapi itu. Nah Polri sendiri, karena saya di anggota Kompolnas, jeli, ya, melihat daripada era IT sekarang, ya, kita terima kasih Pak Kapolri sudah memberikan kebijakan yang namanya ada tim cyber yang patroli polisi virtual, ya. Nah, di situ cyber melakukan patroli untuk bagaimana untuk mencegah jangan sampai ini menjadi permasalahan. Yang kedua, ya, polisi sendiri juga harus lebih canggih, ya, untuk bagaimana menggunakan peralatan itu. Nah itu sudah dilakukan oleh Polri sendiri, ya, dalam rangka program yang Pak Kapolri, Pak Jenderal Sigit ini adalah presisi, ya Pak. Nah, artinya Kompolnas melihatnya itu juga bagus, hanya tinggal nanti di lapangan implementasinya. Karena apapun yang kemudian tadi teknologi sudah siap, tapi kalau sumber daya manusia ya tidak siap, ya, nah, ini sulit. Nah untuk itu baik itu mentalnya, baik itu kemudian masalah keterampilannya, masalah kemudian knowledge-nya, pengetahuannya, itu harus dibekali. Artinya polisi juga hanya harus semakin mengembangkan kompetensinya, Pak, ya? Ya, terutama dalam IT, ya? Ya, bisa saja dia mengendalikan IT itu dengan baik. Tapi kalau kemudian yang mungkin poin ini yang ingin saya sampaikan, mental. Ya. Jadi selain itu, selain kompetensi juga mental. Ya, mental itu bisa juga mempengaruhi kaitan dengan masalah IT tadi. Tapi juga tentunya hal ini bukan tanggung jawab polisi, tapi juga tanggung jawab masyarakat secara luas, Pak. Ya, saya setuju itu karena bagaimanapun bahwa kondisi situasi saat ini, ya, tadi kalau kita lihat masalah IT, masyarakat menggunakan media sosial, ya kan, nah, itu kan kalau dilihat dari kompetensi anggota Polri, kemudian kalau masyarakat dari sisi mentalitas, ya, culture-nya, main asal kemudian lihat terus kemudian kirim atau kemudian berkomentar nambahin negatif. Nah ini yang kemudian harus bersama-sama, ya, untuk melakukan bagaimana masyarakat
itu siap dengan kondisi IT pada saat ini. Ya, terima kasih Pak Puji atas bincang-bincangnya. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Demikian Komponas Channel episode kali ini, kita berbincang dengan anggota Komponas Inspektur Jenderal Polisi Puji Hartanto. Sampai jumpa di episode Komisioner Channel berikutnya. Terima kasih.